Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Harmansyah dengan NIM terakhir 104 dari kelas HPI 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang larangan dan halangan menikah. Apa saja sih larangan dan halangan menikah itu? Nah, larangan dan halangan itu mempunyai pengertian yaitu ketentuan yang menetapkan siapa saja yang tidak boleh menikah. Nah, larangan dan halangan ini dapat bersifat tetap dan dapat bersifat sementara. Nah, dapat bersifat tetap itu karena alasan hubungan kekerabatan seperti hanya saudara kandung, terus ibu, saudara kandung, adik, kakak gitu adalah tidak boleh untuk dinikahi. Lalu yang kedua ada agama. Nah, kita nggak boleh untuk menikahi beda agama ya, jadi nikahnya itu nggak sah kalau seumpama kita menikahi, orang yang beda agama. Jadi nggak boleh kalau seumpama nikah beda agama, dilarang. Lalu ada pertalian nasab, jadi ayah, ibu itu nggak boleh dinikahi karena ada pertalian nasabnya. Terus ada sepersusuan. Nah, sepersusuan itu masih menjadi perdebatan ya di antara para ulama. Soalnya maksud dari sepersusuan ini dulu di Arab itu dapat ada yang namanya seperti jasa untuk menyusui bayi. Jadi seumpama tidak bisa menyusui oleh ibu kandungnya dapat disusui oleh ibu yang lain. Lalu menyusui ini juga berapa kali ada perbedaan pendapat dari beberapa ulama. Ada yang mengatakan 1 kali persusuan itu langsung langsung tidak bisa menikah. Ada juga yang 3 kali persusuan, ada juga yang 5 kali baru tidak bisa menikahinya gitu. Lalu yang kelima ada mertua. Ya, seumpama mertua, kita punya mertua, itu mertua nggak boleh dinikahi ya. Sebagai laki-laki, menikahi mertua itu nggak boleh. Kalau sudah menikahi anaknya, ya ngapain nikahin mertuanya juga. Lalu yang selanjutnya ada larangan atau halangan dari menikah yang bersifat sementara. Ada beberapa, yaitu yang bersifat sementara, yaitu dalam masa iddah. Jadi perempuan yang dicerai dengan suaminya atau ditinggal mati suaminya itu kan ada masa tunggunya, masa iddah. Dalam masa iddah itu tidak dapat menikah dan masa iddah itu kan hanya bersifat sementara. Jika dijelaskan di Al-Quran itu 3 kali wuruk. Jadi dalam 3 kali wuruk itu wanita yang telah dicerai atau ditinggal mati suaminya tidak bisa dinikahi. Tapi sesudah dari masa iddah itu laki-laki dapat menikahi perempuan yang masa iddahnya sudah berakhir. Lalu yang kedua sedang haji. Nah, karena sedang berhaji kita tidak boleh menikah ya teman-teman karena kita sedang beribadah haji. Jadi tidak boleh menikah. Bahkan kamu haji terus mendapatkan pacar di sana. Ya Allah, nggak boleh pacaran. Kamu mendapatkan tunangan di sana, ya nikahnya setelah haji itu. Dan itu sifatnya sementara. Jadi boleh nikah, tapi setelah haji. Jadi sifatnya untuk haji ini sementara, tidak selama-lamanya. Lalu karena umur. Untuk umur ini sendiri kan di Islam sudah menjelaskan bahwa umur menikah itu yang sudah balik. Balik itu yang kalau perempuan itu sudah mengalami mens, kalau laki-laki itu sudah mengalami mimpi basah. Nah, umur di sini bisa dibilang kalau seumpama laki-laki atau perempuan itu belum balik, itu tidak boleh menikah. Tapi kalau seumpama perempuan dan laki-laki ini sudah balik, maka mereka boleh menikah. Maka dari itu umur itu sifatnya sementara, soalnya dari mereka lahir sampai mereka balik saja, tidak selama-lamanya karena umur.
gitu. Lalu karena sedang hamil ini tidak boleh dinikahi ya teman-teman. Jadi, ibu yang sedang hamil dan sedang menyusui biasanya tidak boleh dinikahi. Karena dia sedang mengandung anak dan ya tidak boleh dinikahi begitu. Ya, itu penjelasan dari saya, agak singkat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.